Pelatih Brazil, Felipe Leal, yang melakukan inspeksi ke stadion latihan dan tempat pertandingan. Pelatih benar-benar kaget. Piala Dunia U17 2025 di Qatar ternyata dimainkan di stadion latihan, bukan stadion besar. Hal ini langsung jadi bahan perbandingan dengan edisi sebelumnya di Indonesia, yang berlangsung megah di Jakarta International Stadium JIS. Banyak yang menilai gelaran di Qatar kali ini terasa seperti tidak niat. Pelatih Brazil, Felipe Leal, disebut-sebut terkejut setelah tahu timnya akan bermain di stadion latihan untuk ajang sebesar Piala Dunia. Komentar itu langsung ramai di media Amerika Latin dan memicu nostalgia terhadap Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, yang begitu berkesan dan sangat megah. Jika dibandingkan yang sekarang, hanya bertanding di tempat latihan saja, sontak membuat kaget para penggemar. Seolah-olah kurang niat bukan? Saat itu, Indonesia mempersiapkan semuanya secara maksimal. Stadion besar seperti Gelora Bung Tomo di Surabaya, Manahan di Solo, Sijalak Harupat di Bandung, hingga JIS di Jakarta. JIS bahkan jadi simbol kemegahan dan kebanggaan Asia Tenggara, karena tampil modern dengan fasilitas lengkap dan bikin kagum negara-negara besar. Atmosfer pertandingannya pun luar biasa. Penonton lokal memenuhi stadion di setiap laga. Banyak pelatih asing memuji Indonesia, menyebut turnamennya bukan sekadar Piala Dunia U17, akan tetapi seperti Piala Dunia Senior. Sekarang bandingkan dengan Qatar. Negara kaya itu memang pernah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan stadion supermodern seperti Lusail dan Al Bayt. Tapi anehnya, untuk U17 kali ini, FIFA dan panitia malah memilih konsep sederhana. Semua pertandingan digelar di kompleks Aspire Zone, yaitu kawasan tempat latihan yang biasa dipakai klub-klub Eropa untuk training camp. Menggunakan konsep anyar di mana hanya mengandalkan lapangan akademi tanpa stadion megah. Hal yang dipastikan tak akan ramah bagi supporter Indonesia. Komentar Felipe Leal yang bilang, "Dulu kami main di JIS, stadion megah. Sekarang kayak enggak niat banget." Bukan cuma kritik soal tempat, tapi juga soal semangat penyelenggaraan. Banyak yang menilai FIFA kali ini terlalu fokus pada logistik dan efisiensi, sementara nilai emosional dan pengalaman pemain terabaikan. Aspire Zone memang modern, tapi tidak memiliki atmosfer megah stadion besar. Banyak lapangan di sana, kapasitasnya hanya ribuan kursi. Secara teknis efisien, tapi suasananya terasa dingin dan kurang berjiwa. Bayangkan, ajang bergengsi seperti Piala Dunia U17 malah terasa seperti pertandingan latihan antar akademi. Memang, edisi kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Ada 48 tim dengan total 104 pertandingan. Jadi, panitia butuh banyak lapangan. Tapi di sisi lain, bagi pemain muda, tampil di stadion megah penuh penonton adalah mimpi yang bisa membakar semangat para pemain-pemain muda. Tapi ini sebaliknya, justru mereka bermain hanya di lapangan akademi saja. Qatar sebenarnya punya stadion megah dari Piala Dunia 2022, tapi semuanya tidak dipakai. Alasannya, katanya untuk efisiensi dan agar ramah bagi pemain muda. Namun, banyak orang merasa keputusan itu malah mengorbankan atmosfer dan emosi sepak bola. Antusiasme publik pun jauh berbeda. Di Indonesia dulu, stadion penuh sesak, penonton bernyanyi dari awal hingga akhir. Sedangkan di Qatar, kursi penonton banyak yang kosong. Rasanya hambar. Padahal bagi banyak pemain muda, tampil di stadion besar di depan ribuan orang bisa jadi pengalaman tak terlupakan seumur hidup. Indonesia sudah membuktikan bahwa semangat bisa mengalahkan kemewahan. Melansir dari The Peninsula Qatar, konsep Piala Dunia dengan menunjuk kota-kota besar dan venue megah tidak digunakan lagi pada Piala Dunia U17 2025. Kini, FIFA mengusung konsep anyar bertema festival, sehingga penonton bisa menyaksikan setiap pertandingan dalam satu lokasi.